pagi dan selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semua? Ya, Lose Hulda harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya bersama keluarga di rumah. Ya, pada hari ini kita akan beribadah sekolah minggu lagi lewat YouTube. Kalau minggu lalu anak-anak mengikutinya lewat Google Meet ya. Ya, walaupun lewat YouTube pada hari ini, tetapi tidak mengurangi sukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara anak-anak bersama keluarga sepanjang 1 minggu ini. Baiklah anak-anak, mari siapkan diri kalian. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menjaga dan terus menuntun kami semua. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu lewat lose-lose yang mengajar kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah, semoga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik, begitupun dengan orang tua kami, keluarga kami yang beribadah pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, kami pun akan berdoa untuk cerita firman-Mu nanti, kiranya kami boleh mendengarkan dengan baik pula. Ya Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa kami dan kami siap beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Ya anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan yang mengatakan bahwa dari terbit matahari kita selalu memuliakan nama Tuhan. Anak-anak menyanyi dengan penuh sukacita ya. Pertolongan Tuhan. Nah, di hari Minggu ini kita diberi waktu Tuhan untuk beribadah kepadanya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Tetapi walaupun begitu bukan hanya hari ini ya, harinya Tuhan, tetapi semua hari adalah milik Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan.
kita patut bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya yang akan disampaikan oleh Lause Hari. Ya, kira-kira Lause akan bercerita dari kitab mana ya, dan cerita tentang apa ya? Ya, anak-anak tentu menyiapkan kitab suci atau Alkitabnya, karena dari dalam Alkitab kita tahu siapa Tuhan dan juru selamat kita. Ya, kita akan menyanyikan lagu yang lagu ini tentang nama-nama kitab ya, tetapi kitab dari Perjanjian Baru ya. Kira-kira anak-anak sekolah minggu sudah hafal ya nama-nama kitab dari Perjanjian Baru? Ya, mungkin lewat lagu ini kita semua boleh menghafal nama-nama kitab dari Perjanjian Baru. Ya, kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Lause Hari. Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak sudah siapkah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, kalau sudah siap, silakan persiapkan Alkitabnya di rumah ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami sepanjang istirahat kami semalam-lamanya Tuhan, dan pada pagi hari ini kami rindu untuk beribadah kepadamu, membaca firman-Mu, terlebih merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Bersabdalah lewat hamba-Mu Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang satu firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Lause akan tampilkan satu gambar dulu. Nah, Lause akan tampilkan satu gambar. Kira-kira anak-anak di rumah tahu nggak gambar apa ini? Nah, kalau belum tahu, nih Lause kasih tahu ya. Ini namanya silsilah keluarga. Jadi gambar yang Lause tampilkan itu namanya adalah silsilah keluarga. Lalu Lause, silsilah keluarga itu apa Lause? Silsilah keluarga itu adalah daftar keturunan seseorang, mulai dari kakek, ada nenek, kemudian ayah dan ibu, ada paman dan bibi, lalu ada kakak, ada adik dan sepupu. Nah, kalau semua sudah tahu apa itu silsilah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan tentang silsilahnya Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Lalu saya akan bacakan ya, anak-anak silakan ikuti di rumah. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron,
Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Wah, amin firman Tuhan ya. Nah, anak-anak kita akan lanjut ke dalam kita akan mempelajari tentang firman Tuhan yang telah kita baca ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 12 anak-anak itu pernah diceritakan bahwa Allah punya janji sama Abraham. Allah di situ berjanji sama Abraham ya. Allah berjanji bahwa nanti lewat keturunannya Abraham akan diberkati melalui keturunannya Abraham ya. Kemudian dari cucunya Bapak Abraham, yaitu namanya adalah Yakub, muncul bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Nah, seperti kita tahu ya, bangsa Israel semakin hari semakin menjadi bangsa yang besar di bawah pimpinan Raja Daud. Kepada Raja Daud juga Allah pernah punya janji. Allah pernah berjanji juga ya sama Raja Daud. Allah berjanji kepada Raja Daud bahwa nanti dari keturunan Raja Daud akan lahir seorang raja yang akan memerintah selamanya. Nah, janji Allah ini kepada Raja Daud ditepati lewat kelahiran Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya. Nah, lewat kelahiran Tuhan Yesus juga anak-anak yang silsilahnya tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Lewat kelahiran Yesus itu Tuhan atau Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita semua manusia. Nah, kalau ada yang belum tahu di mana dalam Alkitab, ada di Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kalau ada yang belum dapat, nih saya akan bacakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa ya. Nah, itulah mengapa anak-anak bukan cuma bangsa Israel saja, bukan cuma keturunan Abraham atau keturunan Daud yang akan diberkati sama Allah, tetapi dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 adalah semua orang yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa ya. Nah, dari pembacaan kita tadi juga di ayatnya yang ke-17 itu disebutkan ada berapa banyak sih jumlah silsilahnya Yesus atau keturunannya Yesus itu dari Abraham sampai Yesus ada berapa banyak. Nah, kalau ayat ke-17 itu disebutkan yang pertama ada 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Daud. Nah, kemudian ada 14 lagi keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel.
Lalu yang ketiga, ada 14 lagi keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus. Nah, itu kalau dihitung-hitung totalnya ada 42 ya anak-anak. Wah, banyak atau sedikit? Pasti banyak ya. Nah, di dalam silsilah Yesus juga yang sudah kita baca tadi, kita dapat belajar bahwa ternyata di dalam silsilahnya Yesus itu tidak semua loh orang baik dipakai sama Tuhan untuk menjadi bagian dalam silsilahnya Yesus. Betulkah tidak? Nah, kita akan buktikan. Yang pertama ada disebutkan tadi ada Rut. Nah, seperti yang kita tahu ya, Rut ini adalah bukan orang Yahudi. Rut ini ikut sama ibu mertuanya yaitu Naomi. Nah, tadi juga ada disebutkan bahwa ada istrinya Uria. Siapa tadi namanya istri Uria? Nah, yang jawab Batseba. Itu benar sekali ya. Batseba ini adalah istrinya Uria yang diambil oleh Daud. Nah, dari situ anak-anak kita bisa belajar bahwa yang pertama Allah itu bisa memakai siapapun. Jadi bisa memakai Lause, bisa memakai anak-anak di rumah untuk menjadi berkat kepada sesama kita. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari dari silsilahnya Tuhan Yesus adalah Allah itu setia. Allah itu setia dan selalu menepati janjinya. Nah, jadi Allah itu Allah yang setia ya, selalu menepati janjinya, tidak pernah ingkar janji, dan Allah juga Maha Kasih. Janji Tuhan tadi kepada Abraham dan kepada Daud tadi sudah ditepati ya lewat kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, demikian juga kasihnya kepada kita, kepada Lause, kepada anak-anak di rumah, kepada ayah, kepada ibu akan tetap berlanjut juga, akan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, lalu apa buktinya Lause? Kalau Yesus Kristus itu menjadi pembuktian dari janji Yesus. Nah, kita bisa lihat bahwa lewat Yesus kita diselamatkan dari hukuman dosa. Jadi semua pasti merasa senang ya, kita sudah diselamatkan sama Yesus. Nah, ketika manusia berdosa, sudah pasti manusia akan mendapatkan hukuman atas dosa-dosanya. Tetapi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk menghapuskan dosa-dosa manusia agar kita tetap memanggil Allah sebagai Allah Bapa dan Allah tetap memanggil kita sebagai anak-anaknya. Dari silsilah Yesus juga tadi anak-anak kita bisa belajar bahwa Tuhan itu tidak akan melihat siapapun kita, baik itu kita artis kah, kita dokter, kita guru, atau kita masih siswa. Tuhan tidak memandang itu. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan bilang kamu akan saya gunakan sebagai saluran berkat, maka itulah kehendak Tuhan yang akan terjadi. Maka dari itu anak-anak, mari kita terus percaya kepada Tuhan, kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita sukacita dan damai sejahtera, dan mari kita menjadi berkat dan membawa damai kepada semua orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan di tengah-tengah kami. Kiranya firman-Mu Tuhan senantiasa mengajarkan kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Allah, Allah pemberi sukacita, Allah yang setia dan Allah yang Maha Kasih. Bapa yang Maha Kuasa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu ini agar dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami gunakan sebagai pedoman dalam langkah kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada Lause Hari yang boleh menceritakan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ya, anak-anak, di dalam kehidupan kita ada
ada begitu banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, tadi Lause Hari katakan bahwa kita semua ini telah dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Nah, untuk itu mari kita terus bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita menyanyi lagu burung pipit yang tidak pernah menanam tetapi Tuhan beri makanan. Nah, sambil menyanyikan lagu ini, anak-anak juga boleh mengumpulkan persembahan di rumah ya. Tibalah saatnya kita di akhir dari ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya, mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa di dalam Yesus kita semua bersaudara. Sekolah minggu kita akan menutup dengan berdoa bersama. Ibu Guru harap anak-anak bersikap yang baik saat berdoa. Ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada hari ini di mana kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan. Kiranya kami boleh terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang tua, mama papa yang bersama dengan kami di rumah. Tuhan sertai mereka, beri mereka kesehatan, umur yang panjang, beri juga hikmat daripada Tuhan. Dan ya Tuhan, berkati untuk kegiatan sekolah di mana besok kami akan kembali masuk sekolah ya Tuhan secara online. Tuhan berkati, semoga kami boleh bersekolah dengan baik. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk pemerintah kami, bupati dan wakil bupati, bahkan pemimpin yang ada di negara kami ini, presiden dan semua yang memimpin negara kami ini. Beri mereka selalu kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Kiranya pemimpin kami boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kami pun berdoa Tuhan untuk petugas kesehatan yang masih terus berjuang di dalam menangani pandemi COVID yang masih berlangsung sampai hari ini. Ya Tuhan, berkati setiap usaha pemerintah, bahkan pemberian vaksin kepada semua rakyat Indonesia. Kiranya boleh menjadi pelindung untuk kami semua ya Tuhan. Dan kiranya kami selalu diberi hikmat Tuhan untuk terus menjaga kesehatan kami dengan melakukan protokol kesehatan. Ya Tuhan Yesus, kami memohon ampun kepadamu untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Nah, informasi bahwa untuk minggu depannya lagi anak-anak akan mengikuti ibadah secara Google Meet ya pada hari Minggu
jam 4 sore. Oke, Ibu Guru ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.